Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana futuhal arifin warzuqna fahmal mursalin. Allahumma qawwi imanana wa sahih ajsadana wa ja'alna minar rasyidin. Yang sama-sama kita hormati Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, yang ada di Riau. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Karena ini sahabat-sahabat yang bekerja dari balik layar menyebarkan dakwah sehingga sampai kepada bapak, ibu, abang, kakak, adik semuanya. Tema kita malam ini adalah bahaya istidraj. Istidraj secara bahasa azab yang tertunda. Azab yang tertunda. Atau bahasa lainnya azab berbaju nikmat. Laknat berbaju nikmat. Jadi kalau ada orang sakit, dia merasa diazab Allah, belum tentu. Karena sakit itu boleh jadi cara Allah menghapuskan dosa. Ma min muslimin yuznibu zamban. Kalau ada seorang yang melakukan perbuatan dosa, summa yatatahhar, kemudian dia mandi bersuci, summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat, illa ghafarallahu lah, Allah mengampunkan dosanya. Ketika ditanya, kenapa kamu bertobat? Karena saya sakit, terbaring di rumah sakit. Dia menyangka sakit itu azab, padahal sakit itu adalah ungkapan kasih sayang Allah. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yashtakuha. Gundah gulana, sakit hati, sakit fisik, sakit badan, duri yang menusuk tapak kaki, illa kaffarallahu anhu biha sayyi'atu. Begitulah cara Allah untuk membersihkan dari dosa-dosa. Kalau ada orang yang menderita usahanya bangkrut, lalu dia sangka dia sedang dilaknat Allah, belum tentu. Boleh jadi itu menjadi satu titik balik. Dulu saya ini orangnya Pak Ustadz, suka berzina, main perempuan, mabuk, sakau, narkoba, selingkuh. Lalu kemudian usaha saya bangkrut, saya ke masjid, saya berzikir, saya berdoa. Jadi itu bisa jadi salah satu titik balik. Boleh jadi itu doa istrinya, atau doa anaknya, atau doa ibunya, atau doa bapaknya. Sehingga selama ini dia terus berputar, lupa titik balik. Dengan sakit itu menemukan titik balik. Dengan bangkrut itu menemukan titik balik. Dengan jatuh itu dia tersadar dari tidur lelapnya. Jadi kita sedang dirubah mindset cara pandang. Sakit belum tentu azab, bangkrut belum tentu azab, non-job belum tentu azab, jomblo belum tentu azab. Yang azab mengerikan itu adalah azab yang tertunda atau azab berbaju nikmat, laknat berbaju nikmat. Namanya istidraj. Dalilnya dari surat Al-A'raf ayat 182. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sanastadrijuhum, kami akan jadikan istidraj dalam diri mereka. Min haitsu la ya'lamun, mereka tidak sadar. Kalau orang sakit dia sadar. Orang yang bangkrut dia sadar. Kalau orang yang istidraj dia tidak sadar. Bahwa dia sedang dalam azab, bahwa dia sedang dalam laknat. Wa umli lahum, aku ulur kepada mereka. Ulur jabatannya tinggi terus. Karirnya di kantor sukses terus, bisnisnya untung terus, umurnya panjang, istrinya sehat, anaknya sehat, badannya sehat, nggak pernah sakit, prestasi. Inna kaidi matin, sesungguhnya tipu dayaku amat sangat kuat. Jadi dia sedang berada dalam tipu daya Allah Subhanahu wa taala. Wa makaru, mereka melakukan tipu daya, wa makarallah. Tipu dayanya dibalas Allah. Wallahu khairul makirin. Pembalasan Allah lebih hebat, lebih dahsyat lagi. Apakah Allah memberikan istidraj itu tanpa sebab? Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba kena istidraj? Tidak. Allah Maha Adil. Coba lihat di awal ayat surat Al-A'raf 182. Walladzina kadzabu bi ayatina. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Ngaji hadir. Tabligh akbar ikut. Dekat dengan Habib, dengan dekat ulama, oke. Tapi maksiat jalan terus. Menganggap Allah lupa. Yukhadi'un Allah. Mereka sedang menipu Allah.
wa huwa khadi'uhum, Allah lah yang sedang menipu mereka. Allah yang membalas tipuan mereka. Yukhadi'un Allah, mereka menyangka sedang menipu Allah. Allah sedang sibuk. Allah tidak tahu. Wa huwa khadi'uhum, Allah balas tipu muslihat mereka itu. Karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Walladzina kadzdzabu biayatina, mendustakan ayat-ayat Allah. Kemudian sebab lainnya adalah An-An'am ayat 44. Tadi dibacakan oleh Bang Alvin. Falamma nasu ma dzukkiru bihi, ketika mereka lalai, mereka lupa, mereka tidak mengingat lagi peringatan Al-Quran, hadis Nabi yang dibacakan oleh para ulama, pewaris para Nabi. Fatahna alaihim abwaba kulli syai', kami bukakan pada mereka pintu-pintu semua. Pintu jabatan, pintu kekayaan, pintu prestasi, pintu keluarga, pintu sehat, pintu umur, pintu karir, pintu rezeki, pintu bisnis. Hatta idza, sampai ketika masanya, sampai masanya itu tiba kepada mereka, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala akhadnahum baghtah, kami cabut dengan dalam keadaan terkaget, terkejut, tiba-tiba. Fa idahum mublisun, ketika itu mereka dalam keadaan benar-benar putus asa. Ketika dibukakan Allah Subhanahu wa taala semua pintu kebaikan-kebaikan itu, mereka dalam keadaan farihu bima utu, bangga sambil sombong. La tafrah, jangan bangga bahagia tapi sombong. Kita boleh bahagia tapi jangan sombong. Bahagia kita menyertakan Allah. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Mereka tidak. Ini hasil kerja saya, ini etos kerja saya, ini manajemen saya. Tidak ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Akhadnakum, maka kami cabut dengan tiba-tiba, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mengkaji tentang istidraj ini, renungannya itu lebih ke dalam. Jangan setelah ngaji ini renungannya keluar. Jangan-jangan teman saya kena istidraj, jangan-jangan kakak saya kena istidraj. Bukan gitu, kita. Jadi tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah orang yang sibuk memikirkan aib kekurangan dirinya sehingga dia tidak sempat memikirkan orang lain. Jangan-jangan saya ini kena istidraj. Kenapa rezeki saya lancar, saya nggak sholat tahajud? Kenapa umur saya panjang, saya kok nggak sedekah? Kenapa usaha saya berhasil, kenapa saya nggak bayar zakat? Kenapa bisnis saya sukses, tokcer, tapi saya tidak berkurban? Berarti saya termasuk orang yang fatahna alaihim abwaba kulli syai', dibukakan Allah segala pintu kesuksesan. Hatta idza farihu bima utu, lalu kemudian saya bahagia tapi sombong. Nah, jadi cepat kita ingat, eling. Fadzakir, ingat-ingatkanlah. Inna fa'atiz zikra, memberikan peringatan itu bermanfaat. Wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr, saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Jadi kalau ada pengajian yang mengingatkan kita, lanjutkan. Tapi kalau ngaji hanya untuk membicarakan aib orang lain, biasanya orang kalau udah punya meteran, meteran itu dipakai untuk mengukur orang. Nah, ini salah. Kalau kita punya meteran, pakai ukur kita. Kira-kira baju kita ini sampai nggak 1 meter? Masuk standar tidak? Jadi kalau kita merenung sejenak, at-tafakkur sa'ah, bertafakur sesaat, khairum min qiyami lailah, lebih baik daripada tahajud sepanjang malam. Saya sebagai ustadz, tablik akbar kesana kemari, di setengah stadion, tanah lapang, gor, kantor-kantor, orang ramai. Saya mesti curiga dalam diri saya, ini jangan-jangan istidraj ini. Apakah dengan itu saya menjadi lebih angkuh, lebih sombong, merasa hebat, merasa ini karena saya? Jadi mesti merenung ke dalam. Ini ujian. Kamu tidak ada apa-apa, Abdul Somad. La haula wa la quwata illa billah. Yang kau sampaikan ini ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah. Yang mau kau jumpai ini adalah hamba Allah, umatnya Rasulullah. Kau hanya sebagai pelayannya saja. Kau tiada daya, kau tiada upaya. Kalau Allah mau, kau sakit, kau mati. Jangan sampai kita kena fatahna alaihim abwaaba kulli syai', dibukakan Allah, lalu muncul merasa aku, ego, saya, keakuan, anania,
keanaan, kesayaan. Itulah pentingnya ada orang lain yang menasihati kita. Saya dinasihati para habaib, dinasihati para guru-guru. Ustaz Somad dibuat Allah dikenal orang, itu bukan untuk mengenalkan diri, tapi untuk mengenalkan Allah, mengenalkan Islam, mengenalkan Rasulullah, supaya dapat amal jariah. Kalau tangan Ustaz dicium orang, itu karena Allah masih menutupi aib-aib Ustaz. Karena Allah masih sayang sama Ustaz. Masih ada orang yang mengingatkan saya. Kalau tidak, manusia ini lupa. Ma sumiyal insanu bi insanin, manusia tidak disebut dengan manusia illa linisyanihi. Ya, karena lupanya itulah dia disebut manusia. Manusia dari kata nasya, lupa. Orang kaya lupa bahwa dia dulu miskin. Orang yang susah lupa bahwa dia kemudian bahagia, lupa dia dari mana dia datang. Dia sedang berada di mana, dia akan kemana, dia akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun sumbernya dari hadis Nabi SAW adalah ada dalam Sahih Al-Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Innallaha la yumli lil-zalim. Allah itu mengulur. Yumli artinya mengulur. Seperti layang-layang diulur terus talinya makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Supaya nyangkutnya makin tinggi. Diulur rezekinya lancar, diulur umurnya. Supaya makin banyak dosanya. Supaya makin lama dia dalam neraka jahanam. Innallaha la yumli lil-zalim. Allah mengulur orang-orang yang zalim. Hatta idza akhadahu lam yuflithu. Sehingga ketika Allah menghukumnya, maka tidak ada lagi yang tersisa. Langsung dicelupkan saja dalam azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sebelumnya di dunia itu dia sudah dapat azab. Azabnya yaitu. Azabnya itu berada dalam nikmat Allah tapi tidak mensyukuri kepada pemberi nikmat, yaitu Allah. Itulah azabnya. Inilah azab yang paling mengerikan. Jadi azab yang mengerikan itu adalah jabatan yang tinggi, popularitas, kemasyhuran, kesuksesan dunia, tapi tidak menyertakan Allah di dalamnya. Makanya kita selalu diajarkan doa-doa, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billah. Kenapa kita selalu menyertakan Allah? Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Supaya jangan lupa, supaya cepat ingat, supaya cepat eling, jangan sampai kita kena istidraj. Jadi yang melalaikan ini adalah sesuatu yang menyenangkan. Sehat, melalaikan. Nikmatani maghbunun fihi makatsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak orang lalai di situ. Yang pertama as-sihah, waktu sehat. Yang kedua al-faragh, waktu kosong. Saya sehat karena saya rajin makan obat. Saya sehat karena saya rajin 4 sehat 5 sempurna. Saya sehat karena saya dokter. Saya sehat karena saya praktisi. Saya sehat karena saya terapis. Jadi kemudian lupa. Dibukakan Allah pintu-pintu kesehatan, kebaikan, kesuksesan. Lalu kemudian lupa. Kita ini seperti bawa sepeda motor. Ketika tabrakan, na'udzubillah, seperti orang mimpi, baru tersadar. Biasanya orang tabrakan dipercikkan air ke wajahnya. Karena dia seperti mimpi. Baru dia tersadar. Begitu juga dalam hidup ini. Biasanya orang tidur kalau dibangunkan marah. Makanya kalau kita ingatkan dia, kamu kok nggak sholat? Alah si Anu nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah ngaji, mobilnya bagus. Rezekinya lancar. Jodohnya bagus, sudah punya anak. Sudah banyak duit. Gajinya, duitnya, bisnisnya. Ya, jadi rusak keimanan kita. Padahal orang yang kita jadikan sebagai model itu adalah orang yang sedang kena istidraj. Kan mengerikan sekali itu. Model contoh yang kita jadikan sebagai tokoh itu adalah orang-orang yang kena istidraj. Malah melecehkan habaib, melecehkan para ulama. Nah itu rajin sholat, rajin puasa, hidupnya susah. Na'udzubillah. Ini termasuk orang-orang yang mendustakan Allah SWT. Makanya lagi-lagi kita mesti cepat kembali. Cepat kembali itu adalah taubat. Taba yatubu taubah. Orang yang segera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah tidak sadarkan? Sudah tahu orang ini salah jalan. Kenapa Allah tidak sadarkan dia?
Kenapa Allah tidak sadarkan dia dengan sakit? Kenapa Allah tidak macetkan rezekinya? Kenapa Allah tidak buat dia bangkrut supaya dia segera bertaubat? Orang melakukan suatu kesalahan itu ada ambang batasnya. Kalau kesalahannya sekian, hukumannya penjara sekian tahun. Kalau kesalahannya fatal, hukuman mati. Beda antara pemakai dengan pengedar narkoba. Jadi kalau orang yang sudah diingatkan, cepat dia ingat, itu langsung ditegur Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang sudah diingatkan berkali-kali. Bahkan di kantor dia yang menyusun jadwal pengajian, tapi kemudian dia juga yang melanggar itu, maka sesungguhnya dia sudah mempermainkan. Maka dibalas Allah dengan hukuman yang sama. Sebagaimana dia mempermainkan hukum Allah, Allah pun permainkan juga dia. Itulah yang kita khawatirkan. Itulah yang kita takutkan dalam hidup ini. Kalau saya mengkaji istidrat ini, yang saya bahas itu seakan-akan diri saya sendiri. Saya tidak sedang membahas orang. Saya tidak sedang membayangkan ada tetangga, ada kawan, ada sahabat, ada pejabat, ada orang kaya, ada konglomerat. Enggak. Itu capek kita kalau membahas orang. Yang kita bahas ini kita. Saya. Apakah popularitas viral ini nikmat atau azab? Jadi, kalau kita membaca Quran, baca Quran itu seakan-akan khitabnya itu yang ditujukan tuh ke kita. Membaca hadis Nabi juga begitu. Seakan-akan yang ditunjuk langsung oleh Nabi itu kita. Innallaha la yumli liz-zalim. Allah mengulur pada orang yang zalim. Abdul Somad, kalau kau zalim, maka Allah ulur. Allah ulur popularitasmu, Allah ulur umurmu panjang, Allah ulur rezekimu, Allah ulur orang suka dengan omonganmu. Tapi kalau kau main-main dengan ini, hatta idza akhadahu lam yuflithu. Supaya apa? Karena kau bermain-main dengan ayat-ayat Allah, karena kau mendustakan pesan-pesan Rasulullah, dan itu azab bagimu. Tapi kau menyangkanya nikmat. Orang lain menyangkanya kau sedang dalam nikmat, padahal dalam laknat berbaju nikmat. Hatta idza akhadahu, sampai masanya nanti, limit waktu yang sudah ditetapkan Allah, azab Allah itu turun kepadamu, dan kau tak dapat sedikit pun. Langsung dalam azab yang menyakitkan. Cepat teguran itu datang. Astaghfirullahaladzim. Jadi kalau ketemu habaib, ketemu kiai, ketemu tuan guru, tolong nasihati saya. Kadang tuan-tuan guru itu tidak mau menasihati. Karena orang-orang, saya banyak ketemu orang-orang baik. Mereka itu sangat lembut bahasanya. Tapi kalau kita mendengar dengan baik, jadilah pendengar yang baik. Kalau kita dengar dengan baik, kita cepat menangkap. Oh, pesannya ini. Oh, pesannya begini. Cepat kita tangkap. Mereka sebenarnya sayang dengan kita, tidak mau merusak perasaan kita, tidak mau menjatuhkan semangat kita. Tapi kita juga halus. Sesuatu yang halus hanya ditangkap bisa dengan perasaan yang halus. Tidak bisa ditangkap dengan yang kasar. Sama seperti channel wifi, itu hanya bisa ditangkap oleh handphone yang halus juga. Kalau handphone yang kasar tidak bisa menangkap itu. Tidak connect dia. Maka pesan-pesan yang halus itu kita tangkap. Cepat kita menariknya ke diri kita sendiri. Falamma nasu ma dzukkiru bihi. Ketika mereka lupa terhadap apa yang sudah diingatkan Allah. Hai Abdul Somad, kalau kau lupa, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami bukakan untukmu pintu popularitas, pintu viral. Kau kemana-mana, tanganmu dicium orang, kau dimuliakan orang, kau disukai orang. Hatta farihu bima utu, sampai kau merasa bangga, kau merasa sombong, kau merasa kau yang punya ini. Kau merasa ini karena sekolahmu, karena kau kuliah, karena kerja kerasmu, karena kau rajin belajar, karena kau nulis disertasi, karena kau nulis tesis, karena kau hebat. Akhadnahum baktah. Kalau kami mau, kami cabut nikmat itu secara tiba-tiba, mendadak, kau lupa. Fa idza hum mublisun. Dan kau menjadi orang yang putus asa. Jadi tendangannya itu langsung ke dalam. Kita merasakan diri kita. Jadi kalau kita ngomong itu tendangannya keluar, kita makin kering. Kita ngomongin orang. Kita semangat berapi-api. Dalam khutbah, dalam ceramah.
Orang-orang yang diberi jabatan, yang kita bayangkan, pejabat-pejabat. Dia nggak berubah, kita makin keras. Iya kalau dia dengar, kalau enggak, ngaji ini kan melembutkan hati kita. Kalau dengan ngaji hati kita makin jadi lembut, teruskan. Tapi kalau makin ngaji cuman ngapal ayat, ngapal hadis, lalu kemudian setelah itu mendebat orang, apa gunanya? Ini kan masalah menjaga hati. Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasad itu ada segumpal, idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau dia menjadi baik, dia menjadi lembut, menjadi tersentuh, mudah menangis, maka insya Allah yang lain jadi baik. Wa idza fasadat, kalau hati itu sudah keras, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Sekeras-kerasnya batu ada yang mengalirkan air. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Sekeras-kerasnya batu ada yang terbelah mengeluarkan mata air. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Sekeras-kerasnya batu ada hancur berkeping karena takut kepada Allah. Summa qasat qulubuhum. Tapi kalau sudah hati menjadi keras, apapun tidak masuk. Bacalah Al-Quran seakan-akan Allah sedang berbicara kepada. Bacalah hadis seakan-akan Rasulullah sedang menegurmu, wahai Abdul Somad. Saya sedang tausiah, satu jari saya menunjuk bapak, ibu, abang, adik, kakak. Dan saya jarang sekali, janganlah kalian, jarang sekali saya menggunakan itu. Saya selalu menggunakan kata kita. Saya ada di dalam. Kalau kalian, saya berada di atas menara gading, lalu bapak, ibu, adik, kakak, kalian. Saya selalu kita. Marilah kita. Karena dakwah adalah mengajak. Dakwah itu mengajak makan. Ayo sama-sama makan. Adab itu, adab artinya jamuan makanan. Makdubah, jamuan. Sama-sama makan. Kita nggak bisa nyuruh orang makan. Makan, makan, makan. Bapak nggak makan. Tuan rumahnya nggak enak lah kami, bapak nggak makan. Sama-sama makan. Padahal dalam tradisi orang Melayu, nggak boleh cuci tangan kalau tamu belum selesai. Kalau cuci tangan kita tamu belum selesai, tamu tuh cuci tangan semuanya. Tak beradat. Lain Padang, lain Belalang, lain Lubuk, lain ikannya, lain tempat tentu lain tradisinya. Saya tidak menyalahkan suku lain. Tapi kalau di tempat kami begitu. Jadi kita dulu dan kita yang terakhir. Kita dulu yang mengamalkan dan kita pula yang terakhir. Bukan kita belakangan, kita pula yang lebih awal, tidak begitu. Ya, jadi saya membaca ayat-ayat ini, hadis-hadis ini, muncul rasa takut, khawatir dalam diri saya. Jangan-jangan saya kena istidraj. Kawan-kawan selalu saya pesankan. Saya bagi kawan itu ada 3 level. Ada yang senior, kakak-kakak. Ada yang seangkatan, ada yang adik-adik. Setelah sesama alumni Al-Azhar gitu, ada adik-adik saya WA mereka. Kalau kalian segan negur saya, langsung tegur pakai WA. Abang-abang juga begitu. Kalau aku salah, bang, kasih tahu. Kalau segan, melalui orang lain. Kirim WA. Karena kita tidak selalu selamat. Orang yang paling baik adalah orang yang menunjukkan segala kekurangan, kesalahan, kekeliruan kita. Saya senang sekali sering dapat WA dari orang-orang yang selalu meluruskan saya. Mestinya begini Adinda, mestinya begini, mestinya begini. Ma khaba man istasyara wa ma nadima man istakhara. Tidak akan sia-sia orang yang mau bermusyawarah dan tidak akan menyesal orang yang mau minta pendapat orang lain. Azab yang kasar diberikan kepada orang yang kasar menolak. Tapi orang yang halus, maka azabnya juga halus. Orang yang mempermain-mainkan Allah, Allah juga membalasnya dengan permainan. Dalam balaghah musyakalah namanya. Wa makaru wa makarallah. Yukhadi'ullah wa huwa khadi'uhum. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna abwaaba kulli syai'. Ketika mereka melupakan kami, mestinya ketika mereka melupakan kami azab mereka. Justru tidak. Ketika mereka melupakan kami bukakan kepada mereka. Ayat ini tidak sinergis bagi sebagian orang. Ketika mereka mendustakan kami azab mereka. Mestinya begitu. Tapi ayat ini tidak. Falamma nasu ma dzukkiru bihi
Ketika mereka melupakan peringatan kami, fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Kami bukakan untuk mereka semuanya. Pintu rezekinya terbuka, lancar duitnya, bisnisnya, anaknya, istrinya, umurnya, badannya. Sampai kapan? Hatta idza farihu bima utu. Sampai mereka benar-benar bangga, jumawa, merasa hebat. Akhadnakum baktah. Kami ambil secara tiba-tiba. Dan ketika sudah dicabut Allah, fa idzahum mublisun. Mereka betul-betul putus asa. Pukulannya sangat telak. Jadi kalau ada orang yang disakitkan Allah duluan, itu masih sempat. Tapi kalau tiba-tiba saja pecah, bam, mati. Tidak sempat untuk mengucap la ilaha illallah. Azab di atas azab, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Itu pengantar dialog kita pada malam hari ini tentang bahaya istidraj. Selanjutnya kita kembangkan dalam interaktif dialog. Saya kembalikan ke Bang Alvin Firdaus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pengantar yang sangat lugas. Kita jadi tahu, Abang Kakak Bunda semuanya, jadi istidraj ini kita belajar bukan dalam rangka untuk judging ya, bukan untuk menghakimi orang lain gitu, tapi lebih kepada introspeksi diri, lebih kepada kita berkontemplasi terhadap diri kita sendiri gitu ya. Apakah istidraj itu terjadi dalam kehidupan kita gitu, bukan untuk menghakimi orang lain. Nah, baik, insya Allah selanjutnya kita akan masuk ke sesi dialog ya, sesi tanya jawab. Bisa dengan dua cara. Pertama, saya akan buka kolom chat, jadi Abang Kakak boleh pertanyaannya disampaikan via chat ya, via chat. Saya izin untuk buka. Oke. Nah, boleh silakan pertanyaan-pertanyaannya sampaikan di situ atau lewat video di Zoom ini. Jadi boleh nanti siapa yang ingin bertanya kami kasih kesempatan gitu ya. Tapi sebelum ke jamaah, ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kami ambil dari survei gitu ya, populer banget ini. Yaitu terkait istidraj ini Ustadz ya, berdasarkan Quran surat Al-An'am tadi ayat 44 itu kan ketika kita melupakan ayat-ayat Allah begitulah. Dan langsung Allah tuh membukakan pintu-pintu apapun, pintu-pintu rezeki dari mulai harta, kemudian mobil, jabatan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita dengan logika gitu, Ustaz, berarti yang mengerjakan perintah Allah itu akan Allah berikan gitu, Ustaz ya. Allah berikan rezeki harusnya bisa jadi diberikan Allah balasan dalam bentuk materi, bisa jadi diberikan Allah dalam bentuk batin. Jadi tidak bisa kita hukum kenapa ini orang sholat rezekinya macet. Boleh jadi Allah sayang dengan dia, dicukupkan Allah rezekinya begitu, karena kalau lebih nanti dia jadi jahat. Sedangkan logika orang tua aja ngasih jajan anaknya kita belum tentu bisa nangkap, apalagi logika Allah Subhanahu wa taala. Makanya hubungan kita dengan Allah itu dasarnya dua. Yang pertama husnuzon, yang kedua ridho. Silakan buka usaha, bisnis, all out. Hasilnya, interaksi kita dengan Allah itu dua. Pertama husnuzon, yang kedua ridho. Ternyata hasilnya begini. Husnuzon, berarti Allah ngasih begini supaya saya selamat. Kalau lebih nanti saya jahat. Kalau banyak hasilnya, husnuzon, berarti ini hasilnya ini untuk buat masjid, buat sekolah, untuk ini, untuk ini. Dan untuk mencari ridha Allah. Ilahi anta maksudi wa ridha kamatlubi. Jadi dulu orang berpikir beragama ini tidak begitu. Kalau saya dekat dengan Tuhan, rezeki saya lancar. Tapi kalau saya jauh dari Tuhan, rezeki saya seret. Cara berpikir itu dibantah. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizquhu fa yaqulu rabbi ahanan. Ada sebagian manusia menyangka
Kalau diberikan rezekinya banyak, fayaqulu rabbi akraman, Tuhan memuliakan saya. Kalau rezekinya sedikit, susah, bangkrut, Tuhan ahanan, menghinakan saya. Kalla, cara berpikir itu salah. Makanya banyak juga orang yang hijrah, setelah hijrah dia balik lagi. Karena yang hijrah itu baru fisiknya, mindsetnya belum hijrah. Saya Pak Ustadz udah hijrah, kok tiba-tiba bisnis saya begini, istri saya komplain, orang tua begini, di kantor juga gini, apa sih hijrah ini? Karena hijrahnya baru aksesoris, hijrahnya baru sebatas pindah baju dari baju kaos ke baju koko. Padahal itu justru tidak perlu pindah selama menutup aurat. Yang pindah itu adalah pindah cara berpikir, mindsetnya. Bahwa Allah sekarang sedang memuliakan saya dengan sesuatu yang berbeda, bukan dengan materi, tapi dengan ketenangan batin, menyelamatkan saya. Jadi Islam ini merubah cara pandang. Demikian Bang Alvin. Baik, Masya Allah, terjawab. Berikutnya ke pertanyaan yang ada di Zoom dulu ya, yang ingin bertanya langsung, dialog, kami kasih kesempatan. Tapi yang paling tinggi tangannya nih, yang angkat paling tinggi. Silakan angkat tangan. Yang open cam dulu, yang open kamera. Open kamera. Oke, Mas Dian Permana dari Banten. Silakan, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Tuan Guru, saya Dian Permana dari Banten. Izin bertanya, Tuan Guru tadi udah disampaikan tentang penjabaran istidraj. Terkadang kita lalai dengan apa yang sedang diberikan Allah kepada kita. Apakah memang kita sedang dalam posisi diuji oleh Allah, ataukah memang itu adalah sebagian dari nikmat. Kadang kita lalai dengan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ingin saya tanyakan Tuan Guru, bagaimana sih agar kita bisa segera cepat sadar bahwa apa yang sedang kita lalui itu adalah sebuah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita segera kembali untuk istilahnya sadar dan bertaubat kepada Allah. Lantas satu lagi mungkin Tuan Guru, apakah memang ada amalan khusus agar kita bisa terhindar dari yang namanya istidraj? Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini tidak punya waktu untuk diri kita sendiri. Bangun pagi kesiangan, mandi, kadang nggak sempat mandi, pontang-panting, kena di jalan macet, ngamuk-ngamuk sampai kantor. Kalau dia atasan marah-marah, kalau dia bawahan kena marah, kena tilang, rapat itu ini, sholat nggak sempat. Habis itu pulang nanti macet lagi, makan nggak sempat, minum nggak sempat. Lalu kemudian sampai ke rumah, anak sudah tidur, istri sibuk, suami sibuk, lalu kemudian tertidur, bangun lagi, berhari, berminggu, berpekan, berbulan, bertahun-tahun. Kita tidak punya waktu untuk diri kita sendiri. Maka perlunya waqfah ma'an nafsi. Waqfah ma'an nafsi, sejenak bersama jiwa. Kita perlu waktu bersama diri kita sendiri. Kalau di luar Islam mungkin saudara-saudara kita menyebutnya kontemplasi, menyebutnya sebagai terserahlah apa namanya. Tapi dalam Islam kita diajarkan untuk tafakkur, bertafakkur. Tafakkur dari kata fikir, bertafakkur saja. Yang paling bagus tafakkur bangun malam. Beda suami bangun malam dengan suami siang melihat anak dan istrinya. Seorang kepala rumah tangga bangun, ngelihat anak dan istrinya jalan di mall, atau di kendaraan, atau sambil jalan-jalan ke gunung, ke bukit, dengan bangun malam melihat mereka sedang tidur. Ada rasa yang berbeda.
Bangun malam, tengok anak itu tidur, tengok istri itu tidur. Sepi, TV tak ada, handphone tak ada, stop. Disitulah kita sedang berpikir dengan diri kita sendiri. Aku ini sedang di mana? Aku ini mau kemana? Kalau aku mati, bagaimana ini? Yang kuterima sekarang ini nikmat, azab, atau azab berbaju nikmat, atau nikmat kelihatannya seperti azab. Menurut orang yang kurasakan ini azab, tapi sebenarnya bagi Allah ini nikmat. Atau yang sedang kurasakan ini adalah nikmat bagi orang, tapi sebenarnya ini adalah azab. Bagaimana cara membedakannya? Kalau dengan sepeda motor ini aku jadi rajin ngaji, jadi istiqomah ikut kajian habaib dan kiai, berarti sepeda motorku ini nikmat. Tapi jangan adanya motor ini, dulu waktu numpang motor kawan aku rajin ikut ngaji. Sekarang udah motor sendiri, aku lebih rajin jalan sama cewek. Berarti yang nampaknya seperti nikmat ini sebenarnya azab. Objeknya sama, bendanya sama. Kapan dia menjadi nikmat? Kapan dia menjadi azab? Efeknya. Saya, apakah popularitas ini nikmat? Atau viral ini azab? Saya renungkan ke diri saya sendiri. Kalau dengan popularitas viral ini saya jadi gila, berarti azab ini. Maka saya mesti mengembalikannya cepat kepada hamba Allah. Maka jangan heran kalau posting-postingnya itu memposting gula merah, cendol, kelapa, kerupuk, keripik. Karena saya menganggap ini untuk membangkitkan ekonomi umat. Pondok pesantren siapapun, sekolah siapapun, buatkan videonya, posting. Apa nih Ustaz Somad? Semua sekolah dia endorse. Karena menurut saya, ini bukan untuk saya. Ini baliknya kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak, ini menjadi ujian. Musibah terbesar kita adalah kita tidak punya waktu bersama diri kita sendiri. Karena kita hanya punya waktu untuk orang lain. Habis dihabiskan orang. Di kantor, di jalan, di grup WhatsApp, komen orang. Hampir kita tak ada waktu untuk mengkomen diri kita sendiri. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Artinya ketika rezeki-rezeki atau harta-harta kenikmatan yang Allah berikan itu semakin membuat kita dekat kepada Allah, itu bukan istidrat, Ustaz ya? Kalau kita masuk ke dalam hutan, nama kitabnya Al-Luma, cahaya-cahaya, ditulis oleh Imam At-Tusi. Kalau kita masuk ke dalam hutan, lalu burung-burung yang ada di hutan itu mengucapkan salam kepada saya. Assalamualaikum ya Abdul Somad. Keselamatan dari Allah untukmu wahai Abdul Somad. Apakah saya wali? Kata Imam Saraj At-Tusi, kalau dengan mendengar ucapan salam dari burung-burung itu kau merasa aku wali, berarti kau wali setan. Kau sedang maghrur, tertipu. Tapi ketika mendengar burung-burung dan daun-daun kayu itu mengucapkan salam, lalu kemudian hatimu menjadi takut kepada Allah, menjadi sedih, menjadi hibah, menjadi hancur lebur. Betapa aku sudah dimuliakan Allah padahal aku nggak ada apa-apanya. Berarti kau memang salah satu dari wali Allah. Lihat betapa halusnya itu. Apalagi kenikmatan-kenikmatan yang zahir ini. Ini yang saya sebutkan tadi itu nikmat yang sifatnya batin. Tiba-tiba setelah zikir, habis zikir malam, kita bisa tahu siapa tamu yang mau datang besok. Ingat wajah si Anu, nggak lama, Assalamualaikum Ustaz. Udah tembus ini. Berarti udah wali nih. Nah, apa yang datang ini? Lagi bawa mobil, jalan-jalan yang berliku, bisa kelihatan apa yang ada di depan sana. Ini apa ini? Maka balik lagi ke dalam. Apakah dengan menyaksikan yang begitu-begitu itu makin ingat Allah?
Atau makin lupa pada Allah? Makin ingat pada Allah, makin takut sama Allah, makin merasa kerdil di hadapan Allah. Berarti itu cara Allah mengingatkanmu. Tapi kalau makin lupa pada Allah, merasa akulah yang hebat sekarang, akulah, berarti wali syaitan. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Orang-orang kafir itu walinya adalah setan. Nauzubillah. Nikmat yang sehalus itu pun kita mesti renungkan lagi ke dalam. Apalagi nikmat yang kasar-kasar ini. Bandingkanlah itu. Demikian Bang Alvin. Baik, satu lagi dari saya Ustaz. Ini bukan dalam rangka untuk mempertanyakan keadilan Allah Ustaz ya, supaya kita lebih paham aja. Ada tuh Ustaz kejadian misalnya orang yang bermaksiat, Allah limpahkan banyak rezeki, banyak mobil, banyak harta. Tapi ada juga yang maksiat, tetap homeless, tetap nggak punya rumah, tetap miskin. Itu seperti apa Ustaz? Ada orang mabuk beli minuman kerasnya dari hasil mengumpulkan kardus. Berarti dunianya nggak dapat, akhiratnya nggak dapat. Ada orang yang mabuk, hidupnya mewah. Terus datangnya semua itu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa yang ini dibuat Allah dengan mabuknya justru kaya? Dengan ini dibuatkan Allah Ta'ala dengan mabuknya. Makanya salah satu nama Allah, sifat Allah, fa'alul lima yurid. Allah berbuat sesuai kehendaknya. Beda dengan kita. Kita berbuat sesuai kehendak Allah. Tidak bisa sesuai kehendak kita. Kita ini tinggal di negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak bisa kita berbuat sesuai kehendak kita. Kita mesti berbuat sesuai kehendak Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur kita di negara Kesatuan Republik Indonesia. Allah itu tidak ikut aturan apapun. Jadi kalau ada orang yang baik, disenangkan Allah, orang yang senang, disusahkan Allah, itu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hubungan kita dengan atasan, hubungan kontraknya adalah kalau saya bekerja, saya rajin, saya dapat gaji. Kalau saya lebih rajin, saya dapat bonus. Kalau saya nggak dapat, saya tuntut kamu. Ada pengadilan. Sama Allah nggak bisa gitu. Hubungan dengan Allah itu dua. Yang pertama, husnuzon. Yang kedua, ridho. Orang yang berserah diri terhadap keputusan Allah, sifatnya Islam, orangnya Muslim. Makanya kita dalam sholat itu berkata, wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan. Aku condong kepada kebenaran, musliman. Aku berserah kepadamu ya Allah. Apapun keputusanmu aku serahkan, tapi bukan apatis. Apatis itu no action. Jabriyah itu sesat. Kita ahlus sunnah, kita berserah kepada Allah, tapi kita dikasih kuasa. Dikasih mata, dikasih telinga, dikasih tangan, dikasih kaki, dikasih kodrat, dikasih iradat untuk berbuat. Setelah kita berbuat, terwujud terjadi apa yang terjadi, kita serahkan lagi pada Allah. Itulah kehendak engkau. Lil insani ma tamanna. Manusia hanya mampu melakukan sesuatu. Walillahil akhiratu wal ula. Kesimpulan awal dan akhirnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Kalau tidak mau ikut itu, berarti dia Mu'tazilah, Qadariyah. Kalau hanya ikut kepada takdir, berserah tanpa ada usaha, berarti dia Jabriyah. Ahlus sunnah wal jamaah berbuat, gunakan potensi diri, apa yang dapat, syukuri, sesuai dengan yang diinginkan, syukur alhamdulillah, tidak sesuai, cepat introspeksi diri, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa ada orang yang zalim, orang kafir, aniaya, jadi penguasa, Fir'aun, jadi kaya raya, Qarun. Tapi ada juga orang yang jahat, sudahlah di dunia susah, di akhirat pun susah. Apa hikmah yang ada di balik itu? Kita tak tahu.
Dan orang yang susah itu bisa jadi juga karena dia tidak ada zolim pada orang. Jadi kalau ada orang susah, mabuk, itu yang dizoliminya cuma dirinya sendiri. Lalu kemudian Allah ampunkan dia pada saat akhir hayatnya, sakratul mautnya, husnul khatimah. Bisa jadi, wallahu a'lam, nggak tahu kita. Ana inda husni zonni abdi bi, aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Uzkuru mahamsina mautakum, orang-orang yang sudah meninggal kamu sebut yang baik-baiknya saja. Tapi perbuatan mungkar mesti dilarang. Nggak boleh ada perbuatan mungkar lalu kita katakan, itu kelihatannya aja mungkar, mungkin niatnya baik. Oh, nggak bisa begitu. Karena kita melihat zahirnya, maka ada hukuman. Ada hukuman bagi peminum khamar, ada hukuman bagi penjual, bagi pengedar, bagi pencuri. Islam ini bukan sekedar hakikat, tapi juga ada syariat, ada hukum di dalamnya. Ada amar ma'ruf, ada nahi mungkar. Tapi hakikat dari segalanya adalah bahwa kuasa yang mutlak adalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah tauhid, itulah Islam. Islam artinya istislam, menyerahkan segala perkara kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bang Alfi. Lima murid suka-suka Allah, Masya Allah. Pertanyaan berikutnya dari Ahwat ya, saya pilih yang Ahwat. Silahkan angkat tangan, yang open kamera angkat tangan boleh. Angkat tangannya ingin bertanya, saya kasih kesempatan. Ada yang Ahwat? Ibu Kulsum Zaini. Silakan Ibu. Alhamdulillah Ustaz. Begini Ustaz, bagaimana menyampaikan apabila ada orang yang ini masalah mengaji gitu Ustaz. Apakah bagaimana cara kita menyampaikan kepada seseorang itu yang belajar mengaji secara online itu Ustadz, tanpa guru tapi secara online, itu apa termasuk bisa Ustadz gitu, tanpa ada guru tapi belajar mengaji secara online? Ngaji baca Quran atau gimana? Ngaji baca Al-Quran, belajar baca Al-Quran dalam kiroatinya sekalian. Misalnya lewat YouTube gitu Ibu ya? Ya katanya sih online, bukan YouTube, online. Mungkin secara online orang dengan orang gitu, tapi jarak jauh gitu. Oh, tapi kan gurunya tuh online gitu, ada gurunya gitu ya? Iya sih katanya seperti itu. Ada gurunya tapi lewat online, misalkan saya belajar mengaji dengan Somad gitu. Apakah itu terus saya caranya menyampaikan kira-kira seperti itu benar apa salah itu Ustadz? Karena yang saya tanyain, saya juga belajar mengaji, katanya tanpa guru, tapi kita harus ada yang ini, harus guru khusus yang harus kita berhadapan dengan dia. Terus kalau secara online itu seperti apa Ustadz? Gimana cara yang sebenarnya gitu Ustadz? Terima kasih Ustadz, itu aja, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengaji melalui online, internet, itu boleh bersyarat. Syarat yang pertama, gurunya itu benar-benar ada. Bukan narasi yang dibaca oleh komputer. Narasi yang dibuat, lalu dibaca oleh komputer. Bukan itu sekarang banyak. Ngaji dengan Syekh Muhammad Jabir. Syekh Muhammad Jabir itu ada. Saya sudah ketemu dengan beliau di Jakarta, ada orangnya. Ketemu dengan ngaji dengan Buya Yahya. Buya Yahya itu ada. Saya sudah datang ke Cirebon. Ngaji dengan Ustadz Taki Malik. Ustadz Taki Malik itu ada. Saya sudah datang ke rumahnya, beliau pun sudah datang ke rumah saya. Ngaji dengan Ustadz Hanan At-Taki, beliau itu ada. Saya sudah datang ke Bandung dan beliau pun sudah datang ke tempat saya di Riau. Jadi kalau ngaji dengan orang ada, itu boleh. Yang kedua, orangnya ahlus sunnah wal jamaah. Bukan ahlul bid'ah wal dalalah. Bukan khawarij. Bukan murji'ah. Bukan qadariyah.
bukan Mu'tazilah, bukan Jabariyah, bukan liberal, bukan sekuler, bukan agnostik. Yakinkan orangnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga, kalau terbentur tentang sesuatu, nanya. Saya tahu sekarang ini ada 767 orang dari yang satu grup. Ini tentu ada grup-grup lain, mungkin satu komputer, tapi satu musola, ramai. Jadi sebenarnya lebih dari 767 orang. Jadi kalau ada yang tidak terselesaikan, tanya ke Ustadz Alvin Firdaus, nanti beliau akan lanjutkan ke tim Riau. Jangan salah mendengar, salah. Nah, ini 3 syarat umum. Khusus untuk ngaji Quran tadi, maka tadi saya tanya, ngajinya ngaji fikih, ngaji akidah, atau ngaji Quran? Untuk ngaji Quran, itu memang agak detail sedikit. Karena ada makharijul huruf. Kadang tidak jelas yang terdengar di suara ini dengan yang ketemu langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang lain bunyi yang didengar di layar dengan mulut. Ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf. Itu ada beberapa bacaan Quran yang tidak dibaca menurut tulisannya. Itu memang mesti ke guru langsung. Jadi di kota kita ada guru langsung. Ya, kita ngaji. Tapi jangan berhenti yang ngaji online. Nah, itu. Jadi ada beberapa poin yang kita mesti ngaji langsung. Karena dia kajinya halus tentang makharijul huruf. Tapi kalau kajian yang umum yang biasa saja nggak apa-apa. Dengan syarat. Dengan syarat dan ketentuan berlaku. Begitu menurut para ulama. Bukan menurut Ustaz Abdul Somad. Demikian Ibu. Demikian Bang Alvin. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Terjawab Ibu ya, Ibu Kalsum? Ya. Baik, alhamdulillah. Oke, satu penanya lagi dari Ikhwan. Kami persilahkan dari mana nih? Nggak ada yang angkat tangan. Oh, ada. Yang Ikhwan. Silakan angkat tangan. Mas Iya Setiana dari Lebak. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ustadz. Mohon maaf, pada kesempatan malam hari ini saya sangat senang sekali bisa bergabung dengan Tuan Guru. Izin bertanya Ustadz, kalau memang istidraj ini berlaku juga bagi orang-orang yang beriman, saya mau bertanya, kalau misalnya ada seseorang yang merasa bahwa dia merasa serba kecukupan dari ilmu pengetahuan, tapi pada dasarnya memang kekurangan, kemudian dia juga ingin selalu berada di atas, dan padahal pada sesungguhnya tidak layak untuk berada di atas, apakah itu juga termasuk bagian daripada istidraj? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iya Setiana. Yang pertama, orang yang kena istidraj ini sebabnya adalah walladzina kadzdzabu biayatina. Mendustakan ayat-ayat Allah. Itu sebabnya yang pertama. Dalam redaksi yang lain, nasu ma dzukkiru bihi. Lupa terhadap peringatan Allah. Redaksinya berbeda tapi substansinya sama. Kadzdzabu bi ayatina, mendustakan ayat-ayat kami. Nasu ma dzukkiru bihi, melupakan peringatan dari Allah. Setelah dia lupa itu, apa yang terjadi? Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Terbuka bagi dia segala pintu-pintu. Pintu rezeki, pintu popularitas, pintu kebaikan, pintu kekuasaan terbuka. Setelah itu apa yang terjadi? Hatta idza farihu bima utu. Setelah dibukakan dia lalai. Lalai pertama, lalai ke peringatan Allah. Lalai yang kedua, lalai karena sudah dapat pintu-pintu tadi terbuka. 2 kali dia lalai.
Karena dia 2 kali lalai, azabnya pun 2 kali juga. Azab yang pertama, akhadnahum baghtah. Kami cabut mendadak. Fa idzahum mublisun, dan setelah kami cabut, mereka berputus asa. Jadi 2 balas 2. Lalai pertama terhadap ayat-ayat peringatan Allah, lalai kedua setelah dibukakan. Maka azabnya 2 kali, didatangkan azab yang tiba-tiba mendadak dan putus asa. Na'udzubillah. Nah, jadi memang istidraj ini halus sekali. Jadi bagaimana kaedahnya? Kaedahnya melupakan ayat-ayat Allah, perintah-perintah Allah, hadis-hadis Rasulullah, hukum-hukum ulama. Setelah lupa, lalu kemudian mendapatkan kenikmatan. Nah, itu istidraj. Lalu kemudian setelah itu, lalu kemudian dicabut Allah Subhanahu wa taala mendadak. Nauzubillah. Jadi penjelasannya umum, tapi kita bisa merasakannya itu. Bisa kita rasakan itu. Bisa jadi pada saya, pada Pak Iyas Tiana, pada Bang Alvin. Bisa kita renungkan itu sejenak. Oh, maka kita jangan sampai, jadi kalau mundur ke belakang, pertama jangan lupa kalau dapat nikmat. Kalau dapat nikmat langsung sadar ini dari Allah. Yang kedua, jangan lupakan peringatan Allah. Kalau 2 ini selamat, insya Allah selamat dari istidraj. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Banyak, sudah lebih dari 5 pertanyaan tadi kita jawab ya. Insya Allah sebelum kita tutup dengan closing statement atau kesimpulan dari Guru, dari tema kita malam hari ini, dari dialog kita malam hari ini, saya izin mengajak kepada Bang Kakak, rekan-rekan, sahabat-sahabat semuanya yang masih bergabung di Zoom, di YouTube, di TikTok. Kita ada program untuk pembangunan asrama Pondok Quran Az-Zahra, lokasinya di Kampar Riau. Nah, bagi yang ingin ikut kontribusi, kami sematkan linknya di kolom chat. Begitu juga di TikTok, ada di link bio. Klik saja linknya, nanti akan diarahkan ke sebuah laman dukung.sidak.id, pilih nominal yang akan diwakafkan, kemudian tuliskan nama, juga doanya. Insya Allah, semoga harta yang diwakafkan Allah beri ganjaran pahala terbaik, dan semoga harta yang tersisa Allah berkahi, sehingga Allah lipat gandakan, Allah makin banyakkan, dan semoga menjadi wasilah penghapus dosa kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Silakan, bagi yang punya kelebihan harta, klik link yang sudah kami sematkan di kolom chat, gitu ya. Terakhir, baik, silakan kepada guru kita, mungkin closing statement atau kesimpulan akhir dari tema kita malam hari ini, Ustaz. Istidraj ini nikmat yang azab yang berbalut nikmat, Ustaz ya. Baik, silakan Ustaz. Nikmat disangka orang, rupanya azab. Laknat sebetulnya, tapi bajunya seperti nikmat. Sehingga kita terpukau. Ustadz dalam nikmat Allah. Akhirnya kita pun rasa akulah hebat, aku. Akhirnya jadi setan kita, na'udzubillah. Makanya suatu ketika Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi cium orang tangannya, dimuliakan orang dia. Syekhul Mufassirin, pernah menjabat sebagai Menteri Agama di Mesir, 15 tahun mengajar di Makkah. Orang Mesir meyakininya sebagai wali Allah. Kalau antum pergi ke Mesir, di rumah-rumah orang Mesir gambar Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Suatu ketika beliau menyampaikan tausiah, sampai di tengah jalan berhenti, lama sekali dia mampir ke masjid. Heran yang rombongan nih, kemana Syekh? Rupanya dia membersihkan WC. Membersihkan WC untuk menyadarkan diri. Semua berawal dari lupa diri. Falamma nasu, lupa. Lupa Allah, lupa Rasulullah, yang paling mengerikan lupa diri. Sempat-sempatkan bangun malam. Nggak bisa tengah malam, 1 jam sebelum azan subuh. Tidak bisa 1 jam sebelum azan subuh, setengah jam sebelum azan subuh.
Duduk di sajadah sejenak. Apa yang sedang kuterima ini? Yang sedang kuterima ini jangan-jangan istidraj ini. Kita boleh suuzon pada diri kita sendiri. Yang tak boleh suuzon pada orang. Ini yang kuterima ini apa nih? Ini yang kau terima ini apa ini Abdul Somad? Jangan-jangan istidraj ini. Jangan-jangan buat kau makin jauh dari Allah. Insya Allah kalau kita ingat, kita selamat. Kalau kita ingat, kita selamat. Zikir membuat kita ingat, sholat membuat kita ingat, tafakkur membuat kita ingat. Tapi yang paling bagus adalah sambungan langsung jarak dekat tengah malam. Sepi, sunyi, munajat pada Allah, minta pada Allah. Kalau jumpa sama orang baik, orang soleh, doakan saya Habib, doakan saya Kiai, doakan saya Tuan Guru, supaya saya jangan sampai lupa diri. Demikian Bang Alvin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Kita dengan amalan tahajud, dengan amalan minta doa kepada orang-orang salih, insya Allah kita akan dihindarkan dari yang namanya istidraj. Baik, terakhir Ustadz, kami minta kesediaan untuk memandu doa. Kami minta supaya Allah berikan keberkahan pada majelis kita malam hari ini. Juga semoga apa yang sudah disampaikan kita bisa memahami, bisa mengamalkan serta mengajarkannya, Ustaz. Tafadhol. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina. Ingatkan kami ketika kami lupa ya Allah. Kami lupa pada ayat-ayat-Mu, kami lupa peringatan-Mu, kami lupa kepada Nabi-Mu, kami lupa hadis-hadis Nabi-Mu, kami lupa kepada ajaran ulama kami. Dan yang paling mengerikan, kami lupa bahwa semua yang kami terima ini adalah ujian. Ingatkan kami ya Allah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina. Ingatkan kami ya Allah. Buat kami terbangun tengah malam untuk mengingat-Mu dan mengingat diri kami. Jadikan sahabat-sahabat kami orang-orang yang mampu mengingatkan kami saat kami terlupa dan tersalah. Kalau kami punya teman, punya kawan, punya sahabat yang mengingatkan kami, buat kami mencintainya, buat kami menghormatinya, buat kami menyayanginya. Kalau ada guru-guru kami yang mengingatkan kami, sehatkan badannya, kuatkan imannya. Buat dia menjadi guru yang kami cintai, kami sayangi, karena dia mengingatkan kami ketika kami lupa. Pasangan hidup kami, suami, istri, jadilah orang-orang yang mengingatkan kami, supaya kami tak lupa dan lalai. Kalau kami punya anak keturunan, buatlah anak-anak yang mengingatkan kami, walaupun mereka anak kami. Kalau kami punya murid-murid yang mengingatkan kami, sehingga kami saling mengingatkan dalam takwa, mengingatkan dalam kebaikan, mengingatkan dalam kesabaran, mengingatkan supaya tidak larut dalam disangka orang sebagai nikmat, ternyata azab. Allahumma ba'id annal istidraj, jauhkan kami dari istidraj. Allahumma anqidhna minal istidraj, selamatkan kami dari istidraj. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bukakan hati jamaah, bapak, ibu, abang, adik, kakak. Engkaulah sebaik-baik pembuka. Allahumma ftah lana abwabal khair, bukakan pintu kebaikan, wa abwabal ni'mah, pintu kebaikan, wa abwabal barakah, pintu-pintu keberkahan. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina, ingatkan kami atas segala kealpaan, kelupaan kami. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibu kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, wali man syarakana, semua abang, adik, ibu, bapak, kakak, semua yang ikut dalam program kajian hijrah bersama Ustaz Somad malam ini. Allahumma alimna ma yanfa'una, semua yang sudah kau ajarkan untuk kami, buat dia berguna, bermanfaat untuk amal kami, ibadah kami. Allahumma ja'alna muhsiniz zan bik, jadikan kami orang-orang yang selalu bersangka baik atas segala keputusanmu untuk hidup kami. Ya fa'alul lima yurid, engkau yang berbuat sesuai kehendakmu, wa ja'alna radina liqada'ik, dan jadikan kami orang-orang yang ridha menerima segala keputusan. Ilahana anta maqsuduna, ya Allah, engkau Tuhan kami. Engkau yang kami maksud, tidak ada yang lain. Wa ridhaka matlubuna,
Ridhamu yang kami cari, tidak ada yang lain. Hanya ridhamu saja ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kami minta memohon ridhamu dan kami memohon surgamu ya Allah. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Masukkan kami ke dalam surga. Sebagaimana kami bersama di dunia ini, bersama pula kami di surga. Bersama bapak, ibu, abang, adik, kakak, jamaah kami. Bersama orang-orang tua kami. Ma'an nabiyyin, bersama nabi-nabi. Wasiddiqin, orang yang benar. Wasyuhada, orang yang mati syahid. Wassalihin, sama orang-orang yang soleh. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Tutup umur kami dengan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Bang Alvin, semua tim diberikan kekuatan, kebaikan, istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.